Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Sirajuddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pertemuan kita pada pekan yang lalu, kita sudah selesai mentadabbur, memahamkan isi dan kandungan zikir ketika duduk di antara dua sujud yang berupa doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 8 kalimat zikir di sana, yaitu semuanya adalah doa dan permintaan serta permohonan kita kepada Allah. Yang pertama, lewat kalimat Rabbil firli, kita memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, di kalimat warhamni, ketika itu kita sedang memohon rahmat kepada Allah. Yang ketiga, kalimat wajburni, ketika itu sesungguhnya kita memohon kepada Allah agar menutupi aib-aib dan kekurangan kita. Yang keempat, pada kalimat warfa'ni, ketika itu kita mohon kepada Allah agar Allah mengangkat dan meninggikan derajat kita, martabat kita. Yang kelima, kalimat warzuqni, maknanya ketika itu kita sedang memohon rezeki kepada Allah. Kemudian kalimat wahdini, ketika itu kita sedang memohon, meminta hidayah, petunjuk kepada Allah, wahdini. Kemudian yang ketujuh, kalimat wa'afi, ketika itu kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa disehatkan dan diafiatkan oleh Allah, wa'afi. Yang terakhir, yang kedelapan, lewat kalimat wa'afu anni, kita memohon kepada Allah agar Allah memaafkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak kita sengaja, dosa-dosa yang tidak kita rencanakan, dosa-dosa yang tidak kita sadari, lewat kalimat wa'afu anni. Maka dari itu kita sudah mengerti bahwa kalimat itu jangan sampai hanya kita ucapkan saja, hanya kita sebutkan saja di lisan kita, di mulut kita. Tapi mulai sekarang, mulai sejak kemarin-kemarin, dia harus sudah mulai hadir makna, isi dan kandungannya di dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam diri kita. Karena tadabbur kalimat itu sudah kita selesaikan dan sudah kita pahami bersama. Sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita amalkan, apa yang akan kita lakukan berikutnya di dalam sholat yang kita lakukan, maka pada subuh yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi masih berkenaan dengan salah satu dari zikir yang berisi doa kita di dalam duduk di antara dua sujud kita tersebut. Saya ingin mengajak kita melihat dan memahami salah satu ayat Al-Quran yang tertera di dalam surah At-Taubah ayat 18. Surah At-Taubah ayat 18. Ayat ini selengkapnya berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
innama ya'muru masajidallahi man amana billah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Demikian penampilan peserta terakhir MTQ kita pada subuh yang berbahagia ini. Ayat ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah menerangkan tentang tanda-tanda ciri-ciri orang yang diberi hidayah oleh Allah. Di ujung ayat tadi ada kalimat fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka itulah kata Allah ulaika ay yakunu sudah ada pada mereka dalam keadaan minal muhtadin, dalam keadaan bahagia, termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujung ayatnya. Mereka itu orang yang sudah mendapatkan hidayah. Mereka itu tergolong orang yang sudah mendapatkan hidayah. Maka pertanyaannya, siapa ulaika itu? Siapa mereka itu? Ayyakunu minal muhtadin, yang sudah mendapatkan hidayah. Yang lalu kita bahas salah satu doa zikir kita ketika itu adalah kalimat wahdini, berikan hamba hidayah ya Allah. Kita mau evaluasi, karena kita katakan yang lalu jangan sampai kita baper, kita kepedean seperti sebagian orang, perasaan dia saja dia sudah dapat hidayah, ternyata dilihat tanda-tandanya kayaknya belum. Nah, kita pun mau melihat ayat ini. Apakah kita sudah termasuk di golongan orang yang ulaika ayyakunu minal muhtadin, sudah tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah? Maka di atas, di pangkal ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika, mereka ayyakunu minal muhtadin, yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah itu. Disebutkan di atas tadi, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya kata Allah, ya'muru masajidallah, orang yang disebut sudah mendapatkan hidayah tadi adalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu yang pertama.
sudah mantap. Orang yang jalan ke masjid, awas, jangan-jangan perasaan dia saja dia sudah mendapat hidayah dari Allah. Karena di ayat ini disebutkan, innama, sesungguhnya, ya'muru masajid Allah, termasuk orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu pertama, memakmurkan masjid-masjid Allah adalah tanda dan ciri orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah. Memakmurkan dalam arti melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan dilakukan di masjid, itu dia lakukan di masjid. 5 waktunya ke masjid. Saya sepekan sekali pasti ke masjid, Ustaz. Kapan? Waktu sholat Jumat. Maka saya katakan iya, karena sholat Jumat tidak boleh di rumah. Andai kata sholat Jumat itu boleh di rumah, mungkin ente pun akan mengerjakannya di rumah. Sama seperti sholat yang lain, maghrib, isya, zuhur, asar, apalagi subuh ente. Kenapa? Karena dianggap tidak wajib di masjid. Nah, sholat Jumat karena wajib di masjid, tidak boleh sholat Jumat tidak di masjid. Maka ente pun terpaksa ke masjid. Maka andai kata tadi kita katakan sholat Jumat boleh di rumah, pasti mereka mengerjakan di rumah. Andai kata sholat Jumat itu boleh dilakukan dengan cara sholat sendiri, boleh tidak berjamaah, maka mereka akan sendiri di rumah mereka masing-masing. Tapi karena sholat Jumat itu wajib, pertama di masjid, kemudian wajib yang kedua itu dilakukan secara berjamaah, yang ketiga wajib adanya 2 khutbah. Kalau tidak wajib di masjid, pasti mereka tetap di rumah. Kalau andai kata Jumat boleh sholat sendiri, pasti mereka mengerjakannya sendiri. Andai kata sholat Jumat itu tidak pakai 2 khutbah, pasti Jumat mereka sudah mereka lakukan di tempat lain-lain. Nah, maka dari itu bukan bahagian dari memakmurkan. Yang dimaksud dengan memakmurkan adalah sesuatu yang boleh dikerjakan di tempat lain, tapi dia usahakan dia kerjakan di masjid, sehingga hidup kegiatan di masjid tersebut. Nah, maka dari itu kita bermohon kepada Allah, langkah kaki kita yang selama ini selalu menuju masjid, itu tanda hidayah sudah ada pada diri kita. Kita yang selama ini bahkan berjanji akan terus berusaha, terus ibadah-ibadah yang walaupun tidak wajib di masjid, tapi kita bisa melakukannya di masjid, akan kita usahakan itu kita kerjakan di masjid. Itu bagian dari memakmurkan masjid-masjid Allah. Baru kemudian yang kedua, siapa yang menjadi pemakmur masjid itu? Nah, jadi siapa yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah itu tandanya tadi, mereka yang sudah memakmurkan masjid. Lalu dijelaskan lagi siapa golongan orang yang memakmurkan masjid itu. Disebutkan lagi tanda-tanda orang yang memakmurkan masjid itu. Nah, berarti juga menjadi tanda-tanda orang yang mendapat hidayah. Jadi tanda-tanda orang yang mendapat hidayah pasti dia akan memakmurkan masjid. Tanda-tanda orang yang sudah menjadi pemakmur masjid sekaligus itu menjadi tanda bahwa dia mendapat hidayah, maka disebutkan lanjutan dari kalimat yang tadi, dari ayat yang tadi. Disebutkan di sini, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang
orang yang memakmurkan masjid-masjid itu adalah man amana billah, orang yang benar-benar beriman dia kepada Allah. Kalau berkurang imannya, dia tidak akan menjadi pemakmur masjid. Kalau tidak cukup keimanan di dalam dirinya, maka dia tidak akan menjadi pemakmur masjid. Kalau imannya tanggung-tanggung, maka dia tidak akan menjadi pemakmur masjid. Itu artinya dia belum tergolong orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka itu bukan ayyakunu minal muhtadin. Nah, maka dari itu sembari kita menjemput hidayah, memohon hidayah kepada Allah, kita lakukan dengan cara berusaha memakmurkan masjid-masjid kita, melakukan ibadah-ibadah kita di masjid kita, dan sekaligus itu pertanda kita sedang meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Man amana billah, itu yang sedang kita lakukan ya. Baru kemudian disebutkan berikutnya wal yaumil akhir, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Kenapa dia malas memakmurkan masjid? Jangan-jangan keimanannya kepada hari akhirat itu kurang. Kayaknya dia tidak yakin orang yang memakmurkan masjid itu nanti akan mendapatkan balasan besar di akhirat. Tidak yakin dia, tidak beriman dia dengan itu. Kenapa? Kalau dia yakin nanti akan ada balasan besar di akhirat, tentu dia akan berusaha menjadi pemakmur masjid. Tapi kenapa dia tidak berusaha menjadi pemakmur masjid? Itu tadi, jangan-jangan tipis imannya kepada hari akhirat ada, tapi tipis. Kayaknya tidak yakin dia di akhirat nanti pemakmur masjid itu akan dapat balasan besar. Kayaknya nanti nggak ada apa-apanya nih. Memakmurkan masjid itu tidak ada balasannya nanti di akhirat. Memakmurkan masjid itu kayaknya tidak ada nanti hasilnya di akhirat. Makanya dia pun tidak berusaha menjadi pemakmur masjid. Yang ketiga ini, kita juga bermohon kepada Allah, itu ada sama kita. Itu sebagai pertanda bahwa kita adalah pemakmur masjid, dan kita adalah orang yang sudah dianugerahi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, tanda ciri orang yang sudah mendapat hidayah. Dan itu tadi menjadi ciri yang kedua dari orang yang sudah tergolong menjadi pemakmur masjid. Baru kemudian disebutkan dalam ayat ini wa aqamas shalah, tanda pemakmur masjid itu dia benar-benar menegakkan sholatnya. Dia benar-benar menegakkan sholatnya, maka dia lakukan di masjid. Kalau yang tidak, maka dia masih berhitung-hitung dengan sholatnya. Pernah saya kasihkan contoh, sholat di masjid berjamaah derajatnya, tingkatannya itu 27 tingkat lebih tinggi dibanding dengan sholat sendiri di rumah. Coba lihat, ada gedung 27 tingkat. Mereka yang sholat sendiri itu derajatnya di lantai dasar. Sementara mereka yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaahnya di masjid, bukan cuma dia sekedar pemakmur masjid, tapi dia orang yang benar-benar menegakkan sholatnya, dan dia berada 27 derajat lebih tinggi martabat kedudukannya
dibandingkan dengan orang yang sholat sendiri. Tidak sama derajatnya, tidak sama martabat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini tanda yang ketiga bagi siapa yang disebut pemakmur masjid, serta menjadi tanda yang keempat bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bermohon juga kepada Allah, kita termasuk di dalam ini. Bahkan kita bukan cuma tergolong orang yang mengerjakan sholat saja, tapi juga menegakkannya. Tidak sama Bapak dan Ibu. Tadi di dalam sholat kita, di rakaat pertama itu imam kita Pak Hendra itu membacakan ayat perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir ketika nanti di akhirat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang kafir itu nanti akan digiring secara berbondong-bondong ke dalam neraka. Itu satu kalimat tadi. Di ayat berikutnya, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu juga nanti akan digiring ke dalam surga dengan berbondong-bondong. Wa qila lahum khazanatuha. Nah, untuk orang yang beriman juga wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, orang beriman itu dikatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum, keselamatanlah untuk kalian. Tapi kalau untuk orang yang kafir, yang tidak beriman, justru yang diucapkan kepada mereka, bukankah dulu Nabi dan Rasul sudah mengajarkan kepada kalian, tapi kalian yang mengingkarinya. Nah, maka tidak sama kedudukan orang yang benar-benar beriman, benar-benar menjadi pemakmur masjid, benar-benar menegakkan sholatnya. Kita tidak bosan dengan majelis apapun dimanapun yang membicarakan tentang sholat, karena rasa kita banyak tentang sholat yang belum kita tahu, banyak tentang sholat yang belum kita paham. Sementara ada orang yang derajatnya, kedudukannya dalam hatinya cukuplah, ini aja pun sudahlah, yang penting aku sholat, yang penting aku tidak meninggalkan kewajiban. Ada yang berpikirnya cuma begitu. Tapi kita tidak. Sekecil apapun ilmu tentang sholat, maka itu kita anggap berharga sama kita dalam rangka untuk menyempurnakan sholat kita, sehingga kita tergolong orang yang menegakkannya, bukan cuma sekedar mengerjakannya. Makanya ayat tentang sholat itu selalu dikatakan wa aqamas sholat. Orang yang menegakkan sholat, tidak pernah dikatakan orang yang mengerjakan sholat. Atau misalnya wa'amalas sholat, orang yang mengamalkan sholat. Atau wa'fa'alas sholat, orang yang mengerjakan sholat. Tidak, tapi tetap wa'aqama, menegakkan. Menegakkan itu lebih dari sekedar fa'ala, mengerjakan. Menegakkan itu lebih dari sekedar amalah, mengerjakan, lebih dari itu. Maka yang kita mau capai itu adalah yang menegakkan. Kemudian ciri yang keempat dari pemakmur masjid itu, yang artinya menjadi ciri yang kelima untuk orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, adalah wa'atas zakah. Wa'atas zakah, mereka dengan benar menunaikan zakatnya. Selalu saya sampaikan di mana-mana, kalau zakat fitrah, saya tidak ragu, tidak khawatir. Kenapa? Kita sama
Mau yang kaya tetap juga 2,5 kilogram satu kepala. Mau yang miskin tapi mampu berzakat, maka dia juga 2,5 kilogram satu orang. Mau dia pejabat, zakat fitrahnya sama, 2 kilogram beras satu orang. Mau dia sebagai rakyat biasa, sama, zakat fitrahnya 2,5 kilogram. Tidak ada perbedaannya. Tapi yang saya khawatir kadang-kadang adalah dalam hal zakat harta, zakat mal, zakat profesi, zakat penghasilan. Setiap orang tidak sama, awasnya tidak sama. Kita di masjid ini ada katakan 50 orang, tidak sama zakat mal sama kita. Kenapa? Karena rezeki kita tidak sama, karena penghasilan kita tidak sama, karena kekayaan harta benda kita tidak sama, sehingga zakat mal yang kita keluarkan pun tidak sama dalam bentuk jumlah. Yang sama itu persentasenya. Saya 2,5%, Pak Haji Mulyani 2,5%, Ustaz Mahmud 2,5%, Bapak dan Ibu 2,5% dari jumlah yang kita punya. Berarti 2,5%-nya sama, tapi jumlahnya dipastikan berbeda. Dalam hal ini kita perlu lebih disiplin mengetahui rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita dapatkan, supaya kita tidak salah nanti menghitungnya, tidak salah mengeluarkannya. Makanya saya katakan saya yang paling berhati-hati, tidak. Tapi saya sudah lama berhati-hati. Karena rezeki kita ini Bapak dan Ibu, ada yang disebut gaji, ada yang disebut orang insentif, ada yang disebut orang honorarium, ada kadang lagi pemberian dari orang. Makanya saya disiplin. Maaf dimaaf, subuh ada rezeki, pulang langsung saya catat tanggal 10. Siang nanti ada rezeki, langsung saya catat. Malam ada rezeki, langsung saya catat. Satu hari ini rezeki itu sekian berjumlah. Nah, tanggal 1 sekian, tanggal 2 sekian, nah sampai tanggal 30, tanggal 31 sekian. Jumlahkan satu bulan rezeki dari Allah sekian, kalikan 2,5%, jumlahnya sekian. Catat bulan Januari 2,5%-nya sekian. Begitu terus nanti hari berikutnya, pekan berikutnya, bulan berikutnya, sehingga 12 bulan 1 tahun dapat ditolak rezeki dari Allah setahun sekian. 2,5%-nya di jumlah yang tadi 2,5%, dapatnya sekian. Ini titipan Allah milik orang lain. Kalau tidak begitu, nanti main tebak-tebak saja. Kalau hasil tebakannya memang berlebih Pak Haji, tidak masalah. Takut saya tebakannya kurang. Yang harusnya dikeluarkan 2,5%, ternyata yang dikeluarkan cuma 1,5%. Yang 1% lagi punya orang, ternyata masih dia makan, ternyata masih dia nikmati. Awas, hati-hati nih Bapak dan Ibu, jangan sampai meleset. Kalau lebih boleh. Itu tabungan di bank ada sekian, deposito ada sekian, cukup tersimpan 1 tahun, nisabnya cukup, haulnya cukup 1 tahun, ambil 2,5%, keluarkan dari simpanan, zakat harta simpanan. Apalagi ada kebun
isi kebunnya ini, isi kebunnya ini. Setahun 2 kali panen. Berapa panen yang pertama? Sekian ton. Berapa panen yang kedua? Sekian ton. Hasilnya ketika dikeluarkan jadi sekian. Ambil 2,5%, keluarkan. Apalagi kekayaan kita. Oh, ada ternak sapi, ada ternak kambing, ada ini segala macam. Ada ternak ikan, ada ternak ayam. Hitung semua. Ada orang, kenapa saya katakan ada orang? Karena ada yang bertanya kepada saya dan melapor kepada saya. Saya Ustaz punya daftar gaji kata ini. Saya hitung 2,5%. Nah, itu yang saya keluarkan. Saya bilang di luar daftar gaji tadi ada nerima yang enggak. Baru dia ngaku ada Ustaz. SPJ dibayar di luar daftar gaji. Itu dikeluarkan enggak? Enggak Ustaz. Uang perjalanan? Enggak Ustaz. Sebulan berapa kali? Karena dia kedudukannya di tingkat provinsi, di kantor wilayah, keliling ke daerah-daerah. Berapa kali dalam 1 bulan? Sekian kali Ustaz. Jumlahnya kira-kira berapa? Sekian. Lebih besar dari gaji justru tidak dikeluarkan. Ada tukin Ustaz. Apa tukin? Tunjangan kinerja. Itu daftarnya sama nggak dalam daftar gaji? Enggak Ustaz. Di luar kan? Iya. Pendapatannya tiap bulan berbeda Ustaz, tergantung dengan kinerja kita. Jadi dikeluarkan nggak 2,5%? Enggak Ustaz. Oh, hati-hati. Makanya menjadi ciri bukan tanggung ini. Orang yang wa'atas zakat itu menjadi ciri tanda benar enggak dia sudah mendapatkan hidayah. Maka siapa yang masih main-main dengan zakat hartanya, jangan-jangan belum mantap hidayah itu pada dirinya. Asal saja, yang penting bayar, yang penting nampak orang bayar, yang penting didengar orang disalurkan. Padahal jumlahnya dia mainkan. Awas. Wa qama shalah wa atas zakat. Selalu lengket itu. Aqama shalah dengan atas zakat selalu beriringan ayatnya. Kalau sholatnya benar, berarti zakat yang disalurkan benar. Kalau sholatnya masih belum terlalu benar, berarti zakatnya pun kemungkinan masih main-main. Apalagi kalau memang dia tidak sholat, berarti zakatnya pun kemungkinan tidak dia keluarkan. Wa qama shalah wa atas zakat. Menunaikan zakat ini menjadi ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan ciri orang yang memakmurkan masjid. Kalau benar dia adalah pemakmur masjid, maka dia akan beriman dengan benar-benar kepada Allah, beriman dengan benar-benar kepada hari akhirat, kemudian dia menegakkan dengan benar-benar sholatnya dan menunaikan dengan benar-benar zakatnya. Maka dari itu berhati-hati ya Bapak dan Ibu, sama-sama kita berhati-hati. Tapi saya, kehati-hatian saya itu sudah lama. Makanya persis hampir setiap bulan saya tahu persis rezeki Allah kepada saya berapa. Semua, ya, inklusifnya kata semuanya berapapun itu tertera, tertulis. Maka 2,5%-nya pun sudah bisa tergambarkan. Makanya saya selalu menunaikannya itu, menyalurkannya di bulan Ramadan. Jadi mulai dari bulan Syawal itu sudah tercatat. Masuk kepada bulan Dzulqa'dah tercatat, masuk bulan Dzulhijjah tercatat. Nah ini kita 2 bulan lagi, ini Jumadil Akhir, berarti ini bulan ke-9 nanti, ke bulan ke-8, bulan depan masuk kita bulan Rajab, bulan ke dalam hitungan kita dari sejak Ramadan, bukan bulan dari Muharram kita hitung. Nah, nanti kemudian masuk lagi ke bulan Sya'ban, bulan yang ke-11, kemudian masuk ke Ramadan, catatan bulan yang ke-12. Disitulah nanti disalurkan 12 bulan. Mulai dari habis Ramadan, dihitung dari mulai bulan Syawal sampai kepada rezeki di bulan Ramadan. Maka nanti di pertengahan atau di penghujung bulan Ramadan itu akan kita salurkan. Bahkan kalau pertengahan Ramadan disalurkan,
Berarti ada rezeki setengah bulan Ramadan di akhirnya belum tercatat. Itu akan tetap tercatat, nanti masuk dia kepada penyaluran berikutnya. Maka berhati-hati, karena prinsipnya 2,5% itu rezeki orang lain. Kemudian di ayat tadi disebutkan Bapak dan Ibu, walam yakhsha illallah. Ini ciri yang terakhir. Ciri terakhir dari pemakmur masjid, atau ciri terakhir dari al-muhtadi, orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Apa yang dimaksud dengan kalimat walam yakhsha illallah? Walam yakhsha, tidak ada rasa takutnya sedikit pun illallah, kecuali hanya kepada Allah. Dia makmurkan masjid bukan karena takut sama ketua dewan masjid provinsi, bukan. Tapi dia makmurkan masjid karena dia takut kepada Allah. Sehingga baik nanti ketua dewan masjid datang atau tidak datang, maka dia tetap menjadi pemakmur masjid. Walam yakhsha illallah. Dia takut tidak memakmurkan masjid hanya karena Allah. Atau kalaupun dia memakmurkan masjid semata-mata karena patuhnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah makna walam yakhsha illallah. Tidak ada rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah. Kemudian disebutkan man amana billah, dia beriman kepada Allah itu karena rasa takutnya kepada Allah. Dia tidak takut kepada apapun selain hanya kepada Allah. Berimannya dia bukan karena presiden, dia beriman bukan karena pejabat dia jadi orang beriman bukan karena apa-apa, tapi karena takut kepada Allah. Kalau tidak beriman, tadi ayat yang dibaca tadi, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu yang dia takut tuh, digiring ke dalam neraka. Nah, maka dari itu kemudian wal yaumil akhir, dia beriman kepada hari kiamat karena takut kepada Allah. Kadang-kadang orang takut kan karena ada yang nakut-nakuti. Ketika datang gempa, mereka pun karena rasa takutnya Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Nah, kan kita lihat di televisi kan, di video-video itu. Kayak mana orang menjerit-jerit ketakutan menyebut nama Allah, tapi begitu gempa hilang, hilang takutnya, tak ada lagi berteriak-teriak. Begitu mengungsi, dihalau karena masjidnya tempatnya tinggi, mengungsi ke masjid. Selama di masjid sholatlah dia, berdoa kepada Allah, cepatlah ya Allah balik ke tempat ke rumah, tidak lagi di pengungsian. Begitu balik, tak pernah pulang lagi ke masjid. Berarti nunggu gempa lagi baru ke masjid lagi, nunggu banjir lagi baru ke masjid. Nah, berarti bukan karena takut kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Itu kan gambaran dari kiamat. Gempa, longsor itu gambaran dari kiamat. Gunung pun meletus, erupsi, itu gambaran hari kiamat. Air laut melimpah ke darat, banjir, seperti di Jawa Tengah sekarang, Pak. Cuma yang lalu saya lihat ketika Jakarta banjir, orang-orang menyalahkan gubernurnya karena gubernurnya waktu itu Anies. Nah, di Jawa Tengah nggak ada, saya lihat banjirnya begitu besar, yang menyalahkan gubernurnya nggak ada. Malah alam yang disalahkan. Waktu di Jakarta bukan alam, gubernurnya Anies salah nih banjirnya. Nah, begitu di Jawa Tengah pun tidak lagi. Bagus nih gubernurnya nih. Kenapa bagus? Banjirnya merata katanya. Enggak sebagian katanya pulang gitu. Nah, maka dari itu
kita rasakan di sekarang. Kita makmurkan masjid karena takut kepada Allah atau bukan? Kalau karena Allah, maka itu tanda ada hidayah pada diri kita. Kemudian kita tegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Kita taklim ini karena takut sama Allah atau bukan? Kalau karena takut kepada Allah, itu tanda sama kita. Tapi kalau tidak ada berarti yang kita takuti. Tidak takut sama ketua masjid, tidak takut sama pengurus masjid, tidak takut sama masyarakat, tidak takut, semua tidak takut ya. Tidak takut juga kepada Allah, maka dia pun tidak memakmurkan masjid. Dia pun tidak mendapatkan hidayah itu. Maka ciri yang terakhir tadi, walam yakhsha illallah. Orang yang benar-benar sudah mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada rasa takutnya kepada apapun kecuali dia hanya takut kepada Allah. Orang yang benar-benar menjadi pemakmur masjid itu tidak ada rasa takutnya kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Dia takut tidak menjadi pemakmur masjid, takutnya kepada Allah, bukan takut kepada yang lain-lain. Maka dari itu, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, menguatkan kita yang kita minta kemarin, ini. Kemudian di dalam subuh kita minta Allahumma hdina fiman hadait. Yang kita minta itu apakah sudah ada pada diri kita? Boleh kita lihat yang tadi. Udah jadi pemakmur masjid, kayaknya udah. Alhamdulillah ada hidayah sudah. Kayak mana keimanan kita kepada Allah? Rasanya bertambah. Alhamdulillah berarti ada hidayah. Bagaimana keimanan kita kepada hari kiamat? Alhamdulillah, kita yakin hari kiamat itu semua nanti akan dibalas, semua akan dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, itu pertanda sudah ada hidayah. Bagaimana sholat yang kita kerjakan? Alhamdulillah, kita berusaha mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita pelajari terus. Itu tanda ada hidayah sudah. Bagaimana dengan zakat kita? Alhamdulillah sudah ditunaikan. Bagaimana perhitungannya? Sudah hati-hati insya Allah. Berusaha jangan kurang, tidak perlu lebih yang dikeluarkan, tidak masalah. Itu tanda hidayah sudah ada sama kita. Kemudian bagaimana rasa takut kita kepada Allah, kepada hukuman Allah, kepada takdir Allah, kepada azab Allah, kepada nanti balasan dari Allah. Takutkah? Takut, insya Allah takut kepada Allah. Itu tanda hidayah itu sudah ada sama kita. Saya kira ini Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon tetap ada manfaatnya bagi kita semua. Sudah masuk ya? Sudah ya? Tidak ada yang disampaikan Bapak dan Ibu? Oh ada apa ini? Satu lagi ya? Boleh tak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam rangka memakmurkan masjid, ada sebagian orang salat sunat itu apakah lebih baik salat sunat seperti duha gitu kan? Kalau dekat masjid tidak ke masjid, itu mana yang lebih baik? Terus yang kedua, di dalam rangka salat Jumat, kan salat Jumat itu kan mengganti salat zuhur yang 4 rakaat, kan ada 2 rakaat. Kaitan dengan salat itu kan merapat kesam. Nah, jadi kali dalam Jumat itu waktu khutbah itu apa ada kaitan dengan kan salat berarti 2 rakaat. Apakah ada kaitan dengan sholatnya? Terus saat itu bagaimana? Jadi kali pada hari Jumat itu berkaburan di darah di dasar kumpul saat itu kan. Itu bagaimana kaitannya Pak? Hukumnya sebenarnya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi kaitan. Betul kan? Jauh amat Pak Haji, yang ngantar mic-nya enggak? Boleh maju. Nanti sampai dia ngantar mic ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberi waktu kepada kami, yaitu masalah kehidupan Pak. Kalau kami berpikir Pak, kurang mati. Jadi kita harus memperhatikan diri sendiri.
tidak sekecil pun. Dari kita meletakkan sunat, dari kita semua adalah apa penting. Nah, jadi kita dari kecil itu lah, besar itu cuma kita menyarankan. Nah, Baik. kurang lebih kami mohon maaf kalau kawan-kawan atau jemaah Baik. tersinggung kami itulah yang kita sapi dalam kehidupan itu Pak. Baik. Contoh, setelah itu yang 2% setengah itu itulah prinsipnya dari Bugis. Terima kasih Pak. Terima kasih telah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, mana lebih baik? Rumah kita dekat masjid tidak jauh, artinya masjid bisa dijangkau. Sholat duha misalnya, mana lebih baik di rumah atau di masjid? Sekarang kita hitung. Kalau di rumah kita langsung mengerjakan sholat sunat duha. Kalau ke masjid kita langsung duha atau tahiyatul masjid dulu. Itu dah keuntungan, kelebihan, keutamaan. Pasti kita akan tahiyatul masjid dulu. Dan kemudian kalau di rumah kita langsung duha. Masuk kamar kita langsung duha. Atau masuk ke ruangan sholat di rumah kita langsung duha. Kalau kita ke masjid, masuk masjid, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwa rahmatik. Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampunilah hamba, waftahli, dan bukakan untuk hamba abwa rahmatik, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Di masjid banyak pintu rahmatnya. Maka jangan lupa doa itu waktu masuk masjid, agar Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya kepada kita. Itu kelebihan di masjid. Dan biasanya kalau kita sudah di masjid, kalau di rumah mungkin 2 rakaat jadilah dan cukuplah, malas pun datang. Tapi kalau di masjid, karena nikmatnya masjid itu, habis 2 rakaat nambahlah 2 rakaat lagi, habis 2 rakaat nambahlah 2 rakaat lagi. Itu perbedaannya. Maka dari situ sebetulnya kita semua sudah bisa menyimpulkan mana yang lebih utama. Walaupun dia bukan sholat fardu, dia sholat sunat yang boleh dikerjakan dimanapun. Tapi kalau kita bisa ke masjid, maka kita sudah bisa menjawabnya di mana yang lebih utama. Kalau pun disebutkan Rasulullah itu ada kalimatnya, sholat di rumah untuk sholat sunat itu lebih utama. Itu adalah bagi dia sulit mencapainya ke masjid. Kalau Nabi kita kan rumahnya sampai masjid, jadi tahajudnya pun di masjid, sholat malamnya di masjid, ada rumahnya di samping ini. Kita lihat di sana kan Masjid Nabawi, sebelah kuburannya itu, kuburan Nabi itu di rumah Nabi. Nah kalau kita malam-malam keluar rumah jam 2 ke masjid, maka lebih baik kalau itu di rumah. Tapi kalau duha karena siang atau sholat sunat yang lain, maka tetap lebih utama di masjid. Itu dia sekira baik. Nah kemudian bahwa ada hadis yang mengatakan al-khutbatani fiha makana rak'atain. 2 khutbah di dalam sholat Jumat itu adalah sama dengan 2 rakaat sholat. Nah ini menggambarkan sebahagian dari keutamaan khutbah itu. Khutbah itu seperti sholat, tapi ada beberapa bagian yang memang tidak bisa disamakan. Sama dengan Nabi mengatakan tawaf itu sama dengan sholat, tapi beberapa saja. Menutup auratnya sama. Tawaf wajib menutup aurat, sholat sama seperti sholat. Tawaf itu wajib dalam keadaan suci, sama seperti sholat. Tapi ada yang tidak sama, ya. Dalam sholat tidak boleh berbicara apapun,
Tapi dalam tawaf bicara yang diperlukan masih boleh Pak. Jadi hanya keutamaannya dia sama, tapi ada yang tidak sama. Ini pun begitu. Keutamaan mendengarkan dua khutbah itu sama dengan kita mengerjakan sholat 2 rakaat. Tapi ada yang tidak sama. Ada yang tidak sama. Misalnya, begitu khutbah dimulai, ada orang yang buang angin, wudunya batal. Tapi dia karena tertarik dengan khutbahnya, dia duduk masih di situ karena pikir dia khutbahnya baru mulai, nggak usah berwudu dulu lah gitu. Dia dengarkan khutbah dalam keadaan tidak berwudu, boleh? Masih boleh. Berarti sementara kalau sholat, kalau begitu batal langsung keluar. Nah ini dia menjelang sholatnya nanti baru dia berwudu dulu, kemudian sholatnya sudah dalam keadaan berwudu. Nah termasuk shaf memang sebaiknya seperti sholat, tapi kalaupun tidak maka buruknya tidak seburuk sholat tadi. Itu maksud saya. Kalaupun misalnya belum terlalu rapat ketika khutbah, tidak seperti menilai sholat. Tapi kalau dia rapat sudah cantik ke depan, maka itu tidak ada masalah. Nah oleh karena itu untuk shaf ketika khutbah sebaiknya memang harus sudah rapat. Tapi kalaupun tidak, itu tidak menggambarkan kerusakan mendengar khutbah itu seperti rusaknya kalau sholat yang dilakukan dengan tidak rapat atau tidak rapi shaf tersebut. Itu saya kira. Ya tidak sepatal sholat begitu kalaupun belum rapat. Nah kemudian dari Pak Haji, betul, kalau sudah dapat hidayah semuanya akan disiplin, tidak akan kudis lagi, kurang disiplin. Pak Haji tadi nyebut penyakit. Kalau sudah ada hidayah tidak akan ada kurang rapi. Biasanya, nah itu kita uji kepada diri kita nih, kita uji kepada diri kita. Orang yang sudah ada nilai takwa di hatinya, tuh, ketika dia masuk masjid, sendal dia tidak akan nimpak sendal orang. Kenapa? Dia tahu kotor sendal orang, maka dia cari ke tempat yang masih kosong. Kalaupun ada yang jarang-jarang, nah dia rapatkan, masuk sendal dia. Tapi ada orang nggak peduli dia. Begitu dia masuk, belakangan masuk, sandal orang sudah banyak, dia injak-injak sandal itu. Letaknya sandal di paling depan. Itu contoh kecil lagi, tak disiplin, tak rapi. Kenapa? Nilai takwanya kurang. Kalau nilai takwanya kurang, dia masih tega minum berdiri. Pasti tega dia. Kalau takwanya sudah ada, dia akan berhitungkan. Tidak. Nabi tidak pernah minum berdiri. Satu. Yang kedua, rendah sekali akhlakku kalau aku masih minum berdiri. Nah, jadi hidayah itu menuntut dia. Pasti akan dituntut oleh hidayah itu Bapak ini. Jadi yang tadi kudis, kurang, apa lagi penyakitnya? Usam. Pokoknya yang kurang ini sudah berkurang dari dia. Itu yang gambarkan tuh sama kita tuh pelan-pelan coba. Alhamdulillah, aku kalau makan nggak pernah lagi berdiri, minum nggak pernah lagi berdiri. Alhamdulillah, kalau minum aku nggak pernah lagi tangan kiri, kalau makan nggak pernah lagi tangan kiri, tangan kanan terus. Kecuali dia nggak boleh tangan kiri. Kenapa? Tangan kanannya untung, paksa tangan kiri. Nah, kalau tidak, tangan kanan itu akan dididik. Kita akan dididik oleh hidayah tadi. Hidayah tadi akan mendidik. Cakap kita yang kotor-kotor tidak akan keluar lagi ada. Cakap kita yang jelek-jelek, itu tidak akan ada lagi ada. Memaki-maki tidak akan pernah lagi ada itu Bapak tadi. Tapi kalau hidayah tadi belum masuk, maki itu masih mudah sama dia.
memaki itu masih mudah sama dia. Hampir setiap hari memaki, habis setiap hari cakap-cakap kotor yang keluar. Tidak, kalau sudah ada hidayah, dia akan dituntun seperti itu. Jadi itu contoh-contoh kecil saja ya Pak Haji, membuat kita disiplin, akan membuat kita rapi dalam hal berakhlak, rapi dalam hal bertingkah laku. Kita uji hidayah itu adakah pada diri kita dengan cara melihat yang tadi kita perbuat, yang kita lakukan tadi itu. Saya kira itu nanti insya Allah kita lanjutkan lagi kapan ada kesempatan, karena terlalu luas untuk membicarakan hal ini tadi yang menyangkut bukti-bukti adanya hidayah sama kita. Jadi kita simpulkan bukti hidayah dari beberapa kita dapatkan dari surah At-Taubah ayat 18. Bukti tanda pemakmur masjid yang sejati, yang sebenarnya tadi di surah At-Taubah ayat 18 telah kita lihat Allah sampaikan dan kita jadikan materi kuliah subuh kita pada hari ini. Saya kira Pak Haji ada yang mau disampaikan? Belum ya? Baik. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita bermohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada majlis yang mulia ini, di kuliah subuh kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.